Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang kebetulan itu kan pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di masjid kita ini, karena beberapa minggu lalu kita istirahat sejenak karena masjid kita sedang direnovasi. Maka dari itu kita mulai lagi wirid kita pada sore hari ini. Sholawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat kepada beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, baik ibu-ibu di Masjid Alisan yang berbahagia, kita buka saja acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Ustazah kita persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua beserta seluruh jajarannya, dan tak lupa kepada ibu-ibu jamaah yang cantik-cantik pada sore hari ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang ini ada pula lagunya Tilawat Jibril, Bu. Jadi biar tambah semangat, kita baca agak sebaiknya, Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Bu, biar semangat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mantap sekali suara ibu-ibu ya. Macam dah latihan pula sebelumnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah
pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, walaupun hari agak sejuk ya Bu ya, agak dingin terasa, namun bagi kita yang mempunyai iman yang kuat ya Bu ya, tidak ada menjadi halangan untuk datang wirid ke Masjid Al-Ihsan yang sangat kita cintai ini. Untuk apa kita ke sini Bu? Untuk apa Bu? Untuk yang pertama sekali Bu, yang penting ini tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang suka berhubungan silaturahmi. Betul Bu? Kalau kaji kok Bu, di mana bisa kita lihat itu. Ya. Malah kalau Ibu pandang di YouTube, itu kondang-kondang yang berceramah di dalam tubuh. Itu apa lagi kita ke masjid ya Bu ya? Kalau kita pikir-pikir, tapi yang kita cari adalah pahala yang besar. Ya, apa pahalanya Bu? Kalau kita ke masjid, setiap langkah yang kita langkahkan, ya Bu, apa banyak langkah kita ini Bu? Ya, kalau saya dari rumah saya tuh Bu ada 100 lebih langkah ya Bu. Kalilah 10 kebaikan. Itu di luar bulan yang mulia ini. Sekarang kan bulan mulia ini, betul Bu? Bulan apa Bu? Bulan Zulhijjah. Apa arti bulan Zulhijjah itu Bu? Ada Ibu tahu? Ya, sebenarnya kalau menurut logat, Dul, itu artinya adalah memiliki, pemilik. Ya, Hijjah artinya apa Bu? Tahu Bu? Haji. Hijjah itu masdar. Ya. Artinya adalah haji. Jadi sama juga kesimpulannya dikatakan bulan Zulhijjah ini adalah bulan haji. Man istata'a ilaihi sabila. Ya, itu orang yang kuasa di atas jalan Allah. Jadi kalau diartikan dalam Al-Quran itu saja Bu, kuasa saja yang disebutkan. Kuasa dalam segi apa? Ya, coba Ibu terka. Ya, kuasa dalam segi yang pertama apa Bu? Dalam segi biaya. Ya Bu, kalau sudah ada biaya kita untuk menunaikan haji, ya Bu. Yang kedua, badan sehat. Ya. Yang ketiga apa lagi? Negara aman. Ya. Yang keempat, uang kita itu uang yang halal dan tidak dari uang berhutang. Nah, itu sudah wajib kita menunaikan haji dulu. Kalau tidak juga dikerjakan haji, perintah Allah ini, kita ya termasuk orang-orang Nasrani. Itu kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah. Jadi ada syaratnya kalau kita untuk naik haji. Bu. Jadi di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Betul Bu? Nah, ini bukan bulan Masehi Bu. Bulan Masehi juga 12. Tetapi ini bulan Arab. Ya. Bulan pertama di bulan Masehi tidak sama waktunya dengan bulan Arab, beda.
Kalau sekarang, kalau bulan Masehi, bulan keberapa Bu? Mai, bulan keberapa Bu? Kelima. Tetapi kalau bulan Arab, Zulhijjah adalah bulan yang ke mantap ibu-ibunya, berarti hafal sama ibu-ibu ini bulan Arab. Coba ibu baca dari awal Bu, kalau memang hafal bagi ibu-ibu. Yang pertama bulan, yang kedua, yang ketiga. Kok sebelah sini aja yang baca Bu? Kalau bulan Masehi mungkin semua ya Bu ya. Kemudian apa lagi? Rabiul kemudian Jumadil Awal, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, berarti bulan yang terakhir sekali ya Bu. Kenapa berbeda-beda ini penetapan bulan ini Bu ya? Kenapa kita lebih hafal bulan Masehi daripada bulan Arab? Kenapa Bu? Karena jadwal apapun ya Bu ya, kita ingatnya bulan Masehi kan Bu. Dulu masuk sekolah kita ya bulan Masehi, tanggal lahir kita bulan Masehi kita ingat ya. Orang yang bekerja gajiannya di bulan Masehi, kalender pun banyak ya dibuat adalah kalender ya penanggalan bulan Masehi. Makanya kita yang ingat bulan Masehi Bu. Sebenarnya bulan Arab ini adalah bulan ketentuan Allah. Sebagaimana ayat tadi, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan Allah yang berkata dalam Al-Qur'an ya, adalah 12 ya. Di mana telah terdapat itu di dalam kitab ya, kitab Allah. Di hari kejadian langit dan bumi daripadanya 4 bulan haram. Apa maksudnya bulan haram itu Bu? Ada yang tahu bulan haram itu apa? Termasuk bulan yang dimuliakan ya. Yang kedua, bukan satu aja nama bulan, sebab nama bulan haram ini. Yang kedua, diharamkan di bulan ini kita berbuat ya, keburukan, berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya, itu kata siapa? Kata Allah. Itu yang kedua, haram mengerjakan selain daripada kebaikan dan amal yang saleh. Yang ketiga, yang mana pada bulan haram ini, baik bulan haram ini kan termasuk ini 4 bulan haram tadi. Yang pertama bulan Zulqa'dah. Semenjak dari bulan Al-Qa'idah ini Bu, sudah mulai amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Ada ibu kemarin itu rajin berpuasa Bu, semenjak dari bulan Zulqa'dah. Itu apa amal-amal yang kita biasakan di hari bulan-bulan yang lain, kalau kita kerjakan di bulan haram ini semenjak daripada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, itu pahalanya tidak tanggung-tanggung. Ya, kalau biasanya puasa di bulan selain dari yang 4 itu ya, dan selain daripada bulan Ramadan, biasanya pahalanya ya 10 kebaikan. Nah, satu amal ibadah 10 kebaikan. Tetapi di bulan ini, karena bulan Allah, apa kata Allah? As-sawmu li, puasa itu adalah untukku. Allah hanya memintakan, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Berapa pahalanya? Tidak bisa Allah sebutkan, berarti tidak terhingga Bu. Jadi semenjak bulan Zulhijjah yang kemarin, kita sudah boleh mulai berpuasa untuk mengejar pahala Bu. Karena umur kita kan tidak panjang.
Ya. Umur 50 dah mulai sakit-sakitan, ya. Dah mulai mendahului dipanggil oleh Allah. Ya. Saya ini syukurlah dah 70, dah banyak bonus dari Allah. Syukur ya Bu ya. Tapi kalau seumur Nabi Muhammad Bu 63 tahun. Ya. Kalau ada yang berumur 50 ya, berarti kalau seumur Nabi Muhammad ya tinggal 13 tahun. Kalau saya udah bonus ini, udah 7 tahun bonus. Bagaimana cara menyerap pahala itu? Dengan inilah ibu-ibu. Ya, dengan inilah amal-amal yang kita kerjakan di bulan yang sangat mulia ini. Janganlah sampai kita lewatkan. Berapa hari kita berpuasa di bulan Zulqa'dah? Ini semenjak kemarin ya Bu. Boleh kita niatkan seperti puasa di luar bulan Ramadan. Artinya setiap hari Senin dan Kamis. Ya Bu. Pertama, Senin kita puasa. Kemudian Kamis. Pahalanya dapat 2 Bu. Pahala puasa Senin Kamis 1. Kemudian yang kedua, karena di bulan yang mulia ini banyak pahala kita Bu. Kalau kita niatkan puasa Yaumil Bid. Apa arti Yaumil Bid Bu? Hari putih. Baik. Harinya adalah setiap bulan 3 hari. Hari yang ke-13, hari yang ke-14, hari yang ke-15. Itu setiap bulan tuh Bu. Pas kita masuki bulan yang mulia ini Bu, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itu. Kemudian Ibu sanggup puasa ini ganti hari. Hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok lagi tidak. Puasa apa namanya Bu? Mantap Ibu. Ini kalau Ibu ini rajin ya mendengar pengajian itu dia udah kayak orang diuji cerdas cermat aja ya Bu, cepat jawab. Jadi kalau kita niatkan puasa Nabi Daud ya dapat pahala lagi dan dapat pula pahala di bulan yang mulia ini. Kemudian ada satu lagi yang harus Ibu ingat ini. Rasa-rasanya kita dulu waktu masih kata orang hati sedang-kadang Rabu sedang kambang ya. Kadang banyak yang tinggal puasa kita. Betul Bu? Yang kita sadari ya. Kadang-kadang sudah habis haid. Ini kalau kita lagi haid remaja Bu, malas salat, malas mandi. Tanya dek orang gaik awak, hei, aku nak salat dek orang gaik gue. Awak haid Bu, alu mandi lah. Padahal sudah seminggu dah habis haidnya. Apa tanda dah habis? Kalau dicelupkan kapas ke tempat haid itu Bu, dah berwarna putih. Dah ada kuning-kuningnya lagi. Itu wajib kita mandi. Kalau tidak mandi kita berarti kita sudah meninggalkan sholat. Ya Bu. Apalagi juga meninggalkan puasa. Tidak puasa kita karena sudah wajib. Itulah maksud saya tadi. Kita tidak tahu waktu kita muda-muda dulu gampang saja kita tidak berpuasa. Ya. Apalagi berpuasa wajib di bulan suci Ramadan. Nah, di waktu puasa sunnah ini niat kita lebih baik kita niatkan berhutang. Sengaja aku puasa di bulan sekarang ini bulan Zulhijjah ya Bu. Kalau saya cerita juga bulan Zulqa'dah kita dah lewat nih. Ya. Sengaja aku puasa di bulan Zulhijjah ya. Adalah untuk mengganti puasa saya yang tinggal, tapi saya tidak ingat lagi ya Allah. Itu aja Bu. Puasa saya yang tinggal puasa wajib, tapi saya tidak ingat lagi Allah. Itu sudah terbayar hutang Ibu.
Tapi yang sunat tetap ibu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu jangan lupa Bu, niatkan berhutang. Walaupun ibu tidak ingat berapanya, tetap ibu ingat niatkan untuk membayar hutang. Paham Bu? Paham? Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang tidak bisa melaksanakan haji ke tanah suci, ya Bu, lalu kita beribadah di negeri kita masing-masing. Yang pertama sekali adalah ibadah puasa. Lalu puasa yang keberapa? Yang sangat dianjurkan oleh Allah di bulan Zulhijjah ini, ada tahu Ibu? Puasa hari yang keberapa Bu? 10 yang pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, puasa 10 di hari yang pertama, artinya pas masuk 1 Zulhijjah semalam Bu, itu sangat dianjurkan oleh Allah. Kalau tidak puasa itu dari semalam, rugi. Makanya harus kita jeli mendengarkan dah masuk tak bulan Zulhijjah, dah masuk tak bulan Zulhijjah. Kalau kelewat Bu, hilanglah pahala kita yang banyak. Apa pahalanya Bu? Ya, kalau pahala sudah jelas berlipat ganda, tapi barang siapa yang berpuasa hari yang pertama di bulan Zulhijjah, kata Rasulullah, ya, maka diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Berapa banyak dosa kita ya Bu? Ya, kita sadar ini Bu, termasuk saya yang menyampaikan ini Bu. Ya, tidak bisa saya mengatakan diri saya ini bersih Bu, karena saya punya mulut, ya, punya hati, punya telinga, punya kaki, ya. Kadang-kadang tidak sadar kita pergunakan ke jalan maksiat, ya. Kalau di hati Bu, sakit aja hati kita nengok orang tuh Bu, ya, itu dengki namanya. Apalagi keluar pula dengan mulut, digunjing orang itu tadi. Ya, gunjingan kita itu tidak benar. Nah, kalau tidak benar gunjingan kita tadi, ya, namanya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kita tidak maaf-maafan sebelum kita meninggal Bu, ya, inilah yang sangat berbahaya kepada diri kita. Ya, pahala kita akan diambil oleh orang yang kita fitnah. Apalagi yang kita fitnah itu orang yang tidak kita kenal. Nah, sekarang ini kan zaman fitnah, ya Bu. Ya, banyak fitnahan, banyak gunjingan, ya. Kadang-kadang ya tidak ada untungnya bagi kita. Dengan menulis saja kita bisa berdosa Bu. Benar apa yang kita tulis itu, ya, itu gunjing. Apabila didengar oleh orang bersangkutan, dia sakit hati. Ya Bu, itu kemana orangnya kita cari? Ya Bu, kadang-kadang itu yang bersangkutan dengan pemerintah. Makanya Ibu hati-hatilah. Di bulan yang mulia ini Bu, apabila ada, ya, Ibu baca kiriman-kiriman yang sifatnya menjelekkan, menghujat, menggunjing, lewatkan. Jangan Ibu kasihlah jempol. Itu kalau sudah kasih jempol dan ngomong pun Bu, berarti kita setuju, dah berdosa. Ya Bu, jadi percuma kita beramal ibadah di bulan yang sangat mulia ini apabila kita berbuat juga yang namanya dosa. Apabila kita berbuat dosa seperti yang saya bilang tadi, ya, dengan mulut, dosanya itu juga dilipat gandakan oleh Allah Bu, bukan pahala saja. Nah, makanya Allah sangat melarang kita berbuat dosa, bahkan berperang memerangi musuh. Jadi mari kita perbanyak saja untuk berbuat kebaikan. Contohnya
adalah berpuasa. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari bulan Zulhijjah ini, di hari yang ke-9 jangan ibu lewatkan. Namanya hari apa, Bu? Tuhan, hebat ibu. Hari Arafah. Ini lebih mantap lagi. Ya, apa ibu dapatkan kalau ikhlas karena Allah ini, Bu, ya? Berpuasa. Ikhlasnya berpuasa itu artinya kita menjaga puasa kita dari segala yang membatalkan puasa. Kita jaga itu, Bu, mulut kita ini, sebab ini yang akan menghapuskan ya pahala kita. Adapun pahalanya adalah Allah mengampuni dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan itu, Bu. Tadi ya, di hari pertama Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Tapi di bulan yang ke-9 ini yang mengampuni dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ada pula ini kadang-kadang yang berkata dalam hati, ya, berarti kalau dah diampuni dosa awak setahun yang akan datang, endak awak pengunjian dia, kalau diampuni dari Allah. Endak awak berdosa dah. Kan dosa kita sudah duluan diampuni oleh Allah. Bagaimana itu, Bu? Ya, bukan begitu, Bu. Namun kita tetap menjaga diri kita, agar kita menghindari daripada segala yang mendatangkan kepada dosa tersebut. Hati-hati, Bu. Maka dari itu, kalau seandainya terbuat namanya kita manusia nih, Bu, kadang-kadang pelupa, ya kan, Bu? Manusia ini sifatul khilaf. Kadang orang mantan unjiang bawa lain, orang mantan fitnah bawa. Ibu tahu suami si anu ceritanya keden. Basamwi gayuang dia, Wak. Nak senang berarti, Wak. Itu kan orang yang antar rasa kepada kita tuh, Bu. Ya, seharusnya kita jawab, maaf, Bu. Maaf ya, Bu, jangan marah sama saya. Saya mengingatkan aja, Bu. Baik-baik kalau mengingatkan, Bu, ya, jangan marah ke semua orang. Kau tak bergunjang sekarang juga, bergunjang lo ke dengar. Pada sore dan jadi ini kepailai. Jangan begitu, Bu. Ya, marah orang sama kita. Maaf ya, Bu. Ya, ini hari yang mulia. Ya, kalau kita berbuat dosa, berlipat ganda pula dosa kita, Bu. Kita ingatkan, jangan kita ikut campur pula. Ya, sudah dapat berita itu, nak bergerak pula bibir ni nak nyampai ke sama orang, sama kawan. Ada siapa menyampaikan, dah tahu awak tu, aku tu ada bersambung-sambung, ya. Akhirnya, ya, kalau sudah menyentuh orang tahu cerita itu, Bu, ya, dosanya juga kita dapat karena asal usulnya dari kita. Itulah bahayanya, Bu, ya. Kita hanya bercinta ke satu orang. Orang ini bercinta ke ini bercinta ke ini. Akhirnya puncaknya dari kita. Berapa banyak dosa kita dulu. Tak ada artinya kita berbuat kebaikan, beramal ibadah di bulan yang mulia ini. Kalau kita terus, ya, buat yang membuat dosa. Bagaimana caranya, Bu? Kalau sudah terbuat, ini saya ingatkan, selama 8 jam. Allah ini sangat pengasih lagi penyayang. Ya, selama 8 jam Allah tunggu, malaikat tunggu. Ya, kalau dosa ini dicatat malaikat atau tidak? Dicatat, Bu. Jadi malaikat itu ditunggu umat Nabi Muhammad ini dulu, Bu. Ya, apa dia bertobat atau tidak? Kan itu, Bu. Ditunggu 8 jam. Ya, kalau kita bertobat, menyesal, kita carilah orang yang kita gunjing tadi. Kita cari. Iya, kalau ada orangnya, Bu. Kalau tidak, itu maka saya bilang kan orangnya orang Jakarta sana. Kita hanya iya-iyakan saja. Kenapa? Bagaimana caranya, Bu? Makanya hati-hati kita.
Bertobatlah kita kepada Allah. Karena orang itu jauh, ya Allah. Ampuni dosa aku, ya Allah. Bawa salat taubat 2 rakaat. Berjanji saya akan tidak mengulang lagi, ya Allah. Makanya Allah berkata di dalam surat Ali Imran ayat 34 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk minta ampun kepada Tuhan kamu, kata Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi orang yang cepat minta ampun itu, bertobat itu, ya, adalah orang bertakwa. Tapi kalau dia bilang, diunggu-unggu Allah diusaha dulu baru sekali bertobat, boleh macam itu, Bu? Tidak. Ya? Jadi begitu salah, Bu, jangan ditunggu dulu. Tahukah kita kapan kita mau meninggal, Bu? Banyak orang lagi sehat-sehat meninggal dunia. Banyak orang sakit dah bertahun-tahun dah meninggal dah, Bu. Makanya kita tak tahu nyawa kita ini, Bu, kapan pergi. Mungkin juga saya pulang ceramah ini, yang mana tahu saya diambil oleh malaikat. Ya, Bu, nyawa saya tak tahu kita. Makanya setiap kita berbuat salah, ya, langsung kita bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu Allah juga menentangkan. Ya, karena Allah sayang kepada kita, dipakailah kalimat ya ay. Itu kalimat ya itu menandakan Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Pada umat lain tidak, Bu. Tidak seperti sayang-sayang juga, tidak seperti sayangnya kepada umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah. Ya, kita ini kekasih Allah, Bu. Kenapa? Karena Nabi kita juga kekasih Allah. Allah kasih sama kita. Ya, jadi jangan ditunggu-tunggu bertobat. Sesudah kita bertobat, tunggu nyawa kita melayang. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga menanti kita seluas langit dan bumi. Bayangkan, Bu. Jadi sering-seringlah bertobat, Ibu. Ya, apalagi kita ini manusia tidak pernah luput dari dosa, Bu. Kan saya bilang, Bu, melalui hati ini, Bu, ya, juga bisa mendatangkan dosa. Melalui mulut ngomel-ngomel, Bu. Karena ujian ini banyak datang kepada kita ini yang akan menimbulkan dosa. Siapa ujian kita? Ya. Yang pertama di rumah aja, Bu, suami. Yang kedua anak. Itu puncaknya, Bu, ya, kadang-kadang. Jadi kita ini selalu diuji oleh Allah ini, Bu. Diuji dengan suami, dapat suami ya, yang macam-macam perangainya, ya, Bu. Iya, Bu, macam-macam perangai. Kalau dapat suami yang betul-betul soleh, itu memang hidayah Allah itu. Ya, tidak diuji Allah kita lagi. Tapi kalau dapat suami yang toleh, toleh dulu, ya, suka melawani janji dengan Allah. Jadi ujian itu banyak, Bu. Orang yang bertakwa itu siapa? Kita sambung ayat tadi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu yang pertama tadi, yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Yang pertama orang yang bertobat. Ya, Bu, itu namanya orang yang bertakwa. Kemudian orang yang suka menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Susah pun kita, Bu, suka menafkahkan harta seberapa kita mampu. Ada 1.000 ya 1.000.
Tapi kalau ibu banyak duit jangan ditiru yang 1.000 bu. Ya bu, kalau 1.000 orang susah, 5.000 orang yang berduit, 10.000 orang yang kaya, 50.000 orang yang luar biasa kaya. Itu. Ini kadang-kadang ya, dia kaya, gaji 40.000 sebulan suaminya. Kalau bersedekah 2.000, itu tak sama ukurannya. Ya, jadi orang yang suka bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, itulah orang yang bertakwa. Tidak ada uang, tidak 1 sen pun uang. Ya, apa lagi cara bersedekahnya bu? Adalah senyum. Ya bu, jangan sombonglah. Sudahlah, susah sombonglah lagi, alamak. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat cepat lagi. Itulah amal ibadah kita di bulan Zulhijjahnya, Bu. Ini perbanyak bersedekah semampu kita, ya, Bu. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Orang yang mampu menahan marah. Ini luar biasa pula susahnya nih Bu, menahan marah. Kadang saya bilang Bu, awak kadang-kadang terpancing di rumah dia Bu ya, dengan kelakuan anak, kelakuan suami. Ingatlah itu ujian kepada kita. Karena Allah berkata di surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah mengira ya kamu ya, dikatakan Allah kamu orang yang beriman sedangkan kamu belum diuji. Jangan kita bilang kita orang yang beriman saja dulu Bu ya, tapi kita harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi diuji oleh Allah ya, di berangi dia laki awak kurang ajar kau. Keceknya kau ajar Bu ya. Tolong saya ajar dia sudah stay di awak dia kurang ajar. Lampu salah jawab. Ai ikut samba ko. Itu nak dapat dia awak kembali nampak. Sudah daripada hutang digadai orang. Iyalah. Apa nak dapat je. Kami itu ya Bu. Enggak dia awak. Baik tu kecil laki. Jawabnya kasar. Sakiko biti bagian yang banyak enggak. Nak sambal daging belum. Dan itu. Nak sambal ayam belum. Baiklah mari makan kedai keluarlah. Kasar waktu itu tak boleh Bu ya. Jadi itu sama aja Bu. Ya, tidak termasuk orang yang sabar kita. Jadi sabar itu memang susah Bu. Ada orang kemalangan ya, ada yang meninggal ya. Orang tu bisa kita bilang sabar ya Bu. Ibu sabar ya Bu. Itu ujian Allah. Tiba dia awak ujian tu kematian tu Bu. Bagaimana? Merau-rau. Jadi sabar itu ya kadang-kadang ngomong aja bisa, tapi kalau dapat dalam diri kita memang susah. Jadi kalau orang yang bisa menahan sabar itu itulah yang akan bisa menduduki surga yang seluas langit dan bumi, akan mendapatkan pahala yang tidak terkira. Ya. Kemudian yang ketiga, ini sampai 3 aja itu ya. Nah sedikit lagi, yaitu orang yang memaafkan manusia. Wal 'afina 'anil nas. Jadilah kita orang yang pemaaf. Jangan sampai ada kata-kata sampai mati tak ada maafkan. Ada tak orang berkata seperti itu Bu? Aduh, banyak. Kalau darah lah naik sembarang saya terbacol Bu ya. Itu ujian Allah Bu. Jadi seharusnya Bu, orang yang jahat kepada kita ya kita balas dengan baik. Kalau keraguan tak sampai kainnya alon bang itu. Indah dia awak babateh juga jahit. Kasar orang kasar awak diunjiang ini awak diurang diunjiang dulunya. Itu babaleh nama itu hilang pala. Ya. Tapi kalau orang yang
ya, dicintai oleh Allah itu, ya. Ya, orang jahat sama dia baik sama orang itu. Jadi orang itulah yang disayangi oleh manusia. Termasuk orang yang dibencinya itu, Bu, ya, sayang akibatnya sama dia, Bu. Saya sudah amalkan tuh, Bu, memang benar. Saya amalkan, Bu, insyaallah. Nah, jangan kita berdendam. Nggak ada dendam ya, Bu. Kita diuji oleh Allah ini. Ya, ujian dengan apa tadi? Menahan marah, memaafkan manusia. Ujian dengan memberikan infak. Itu ujian. Kalau piti itu pikir apa ya? Aduh kata merah. Na merah tu kan keluar kan. Aduh hijau. Pikir ada 10 kali berpikir. Sudah keluar. Ibunan warna abu-abu. Ya, Bu. Itu. Ya. Jadi itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Amal ibadah yang kita perbuat di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah ini, ya, di samping kita tidak bisa berhaji dan umrah pada bulan ini, insyaallah kalau yang belum pasang niat, Bu ya, jangan sampai tak berniat. Mudah-mudahan Allah akan beri rezeki kepada kita. Kalau yang tidak berhaji, maka perbanyaklah salat sunnah. Salat wajib sudah jelas ya, salat tahajud, berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita lewatkan. Perbanyak itu ya, berbanyak bersedekah, ya. Kemudian kalau kita mampu berkorban, walaupun berkorban itu secara agama yang kuat, sepakat ulama sunat muakkad, ya. Tapi jangan sampai kita lewatkan, ya, Bu. Memang ibu tidak berdosa, ya, karena itu sunat muakkad. Tapi kalau ibu kerjakan, pahalanya bisa nak ibu hitung bulu-bulu domba itu, Bu? Tak bisa. Coba hitung. Kalau tak bisa, ya begitulah banyak pahala. Begitulah darah yang ada itu, begitulah bercucuran dosa kita, ya, Bu. Jangan sampai kita lewatkan. Ada mengatakan berkorban ini wajib. Ya, Bu, ini jangan salah paham, Bu, ya. Berkorban ini wajib hanya satu ulama yang mengatakan, yaitu Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad sepakat semuanya bahwa sunat muakkad, ya, Bu. Ada di dalam surat ini, saya menyampaikan yang benar aja, Bu, bukan melemahkan ibu nak berkorban, tidak, ya. Kan sudah anjurkan, ya, kalau kita punya uang, ya, tidak ada yang lain tugas kita. Kalau anak beres sekolahnya, kalau rumah ada segala cukup, ya, Bu. Anak yatim dah dibantu, tetangga susah dah dibantu, bayarlah berkorban. Tapi kalau ada orang susah di samping kita, Bu, jangankan berkorban, uang untuk haji pun kita berikan kepadanya, Bu. Sama dengan kita pahala 75 kali naik haji. Itu yang saya baca, Bu. Yang wajib tuh, Bu. Coba bayangkan, ya. Kalau ada yang penting, bayarkan, ya, pahalanya semakin berlipat ganda. Jadi jangan sampai salah memahami orang yang punya penghasilan. Awak mencuri piti gua, banyak untung gade, ya, kada ya 20, ya, itu dianjurkan, ya. Di dalam surat Al-Kautsar apa kata Allah, ya, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, ya. Artinya sudah aku beri engkau wahai Muhammad, rezeki yang banyak, a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah, salat ini tahra, maka berkorbanlah, ya. Itu anjuran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wajib bagi Nabi Muhammad berkorban, Bu, ya, wajib bagi dia, tetapi bagi umatku adalah sunat muakkad. Itu kata Rasulullah, ya. Jadi jangan merasa takut pula ibu dikasih anak uang untuk berobat, ya, kena takut, ya, dibeli cincin dan jual lah, nanti kalau sakit sakit minta pergi semana, ya. Jadi begitu kira-kira, ya, Bu, ya. Tapi kalaupun dikasih anak ibu sudah berlebih, ya, tuh beli rupiah emas gelangnya sepanjang ini, ambillah satu jual, tak apa-apa, ya, Bu. Tapi kalau sedikit, jangan sampai ibu bayar pula korban karena takut, wah, korban itu wajib nanti
berdosa saya. Nah, itu saya menerangkan yang sesungguhnya apa-apa yang menurut kaji, ya. Nah, begitulah ceritanya, Bu. Jadi jangan sampai kepada korban bagi ibu yang mampu. Nah, ya Bu. Nah, kalau tidak mampu ibu, ya tidak berkorban. Itu saja pengajian kita pada sore hari ini, karena mungkin ada yang akan disampaikan oleh ketua kita. Ya, baiklah, kita sudahi dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ibu Ustazah Eti yang telah menyampaikan begitu panjang lebarnya ceramah agama tausiah tentang pengajian, yaitu kebaikan-kebaikan amalan-amalan pada bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan haram, Ibu ya, bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.